Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan salah satu saudara kita, tamu yang alhamdulillah sudah membaik saat ini, tapi belum begitu fit, masih ada lemas-lemas, jadi belum bisa maksimal. Nah, beliau ini pernah mengalami mau ditumbalkan, mau dijadikan tumbal pesugihan. Nah, cerita lengkapnya seperti apa? Kita coba tanya. Assalamualaikum, Mbak. Jadi pengalaman seperti Mbak itu sebetulnya banyak, di mana-mana ada. Cuman mungkin jarang terekspos dan jarang diekspos. Jadi tumbal pesugihan itu sebetulnya di mana-mana masih ada, meskipun nggak banyak di zaman saat ini. Nah, dan banyak kejadian yang dialami oleh si korban. Salah satunya si Mbak ini. Dan sebetulnya bukan si Mbak ini saja yang datang ke sini, itu ada ratusan orang yang hampir dijadikan tumbal. Ada ratusan orang dan berbagai macam hal yang dialami. Ada yang merasa diikat lalu dibawa ke seperti gua. Ada yang merasa diikat lalu dibawa ke dasar laut. Macam-macam. Ada yang merasa dibawa terbang. Itu macam-macam hal yang dialami, pengalaman ruhaninya. Nah, kalau Mbak waktu itu apa yang dirasakan Mbak waktu itu? Saya dulu pingsan. Jadi pas pingsan itu, nah di situ saya dibawa di suatu kerajaan, seperti kerajaan gitu. Nah, di dalamnya itu banyak raja, ratu, emas, berlian, dan saya disuruh tinggal di sana. Nah, disuruh tinggal di sana, dan saya itu hampir mau tinggal di sana gitu. Iya, di sana ya tempatnya nyaman. Suasananya cukup nyaman, makanya saya hampir mau diajak untuk tinggal di sana. Nah, lepas itu saya tuh sedikit sadar gitu, sedikit sadar bahwa itu tuh bukan dunia saya, itu seperti beda gitu. Nah, dari situ saya langsung ada yang narik saya, lepas itu saya bangun dari pingsan itu sadar, saya ada di rumah sakit. Itu gimana? Oh, ada di rumah sakit ya waktu pas itu. Iya. Begitu. Itu pengalaman gaib namanya, di saat kita tidak sadar. Nah, seperti itu. Jadi itu serasa asli banget. Serasa asli kan? Iya, asli serasa banget. Di alam nyata kan? Iya. Nah, enggak kok ada apa tadinya kok tiba-tiba sakit-sakitan? Nah, awalnya tuh saya tuh suka dikasih makanan, dikasih uang sama saudara saya. Nah, memang menurut saya saudara saya ini agak aneh. Anehnya seperti apa? Dia awalnya tuh maksudnya maaf miskin. Nah, terus baru merintis usaha, belum lama itu langsung kaya mendadak. Kayaknya tuh yang kaya banget, bergelimang harta gitu. Jadi saya sering dikasih makanan dan uang sama dia. Tiba-tiba saya jadi sering sakit-sakitan. Terus kenapa curiga dengan saudara? Memang ada yang dilihat apa atau? Gak ada sih Mas. Terus kenapa kok curiganya ke saudara itu? Apa ada sesuatu yang dicurigai? Ya, saya merasa aneh aja. Kenapa dia bisa kaya mendadak? Apakah dari saya dikasih makanan dan uang itu saya mau ditumbalkan? Jadi itu baru kecurigaan ya? Iya. Apa tidak ada sesuatu hal yang membuat lebih curiga? Misal apa mimpi kayak apa kayak barangkali ada? Saya sering mimpi. Mimpi apa? Mimpi dia atau gimana? Mimpi dia. Oh. Jadi melihat dia itu ada di kerajaan gitu. Oh ya. Berarti itu
Nanti kita coba cari tahu ya. Saya coba cari tahu. Kalau begitu saya permisi dulu. Saya coba cari tahu langsung. Nanti tinggal dilihat dan didengarkan dengan baik ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja. Mudah-mudahan ada keterangan yang lebih jelas dan ada apa sebetulnya. Ya. Assalamualaikum. Gagal, jeng gagal. Gagal apanya yang gagal? Bahaya gede. Apa yang bahayanya? Bahaya besar menimpaku. Bahaya tentunya sangat berbahaya karena tugas ini yang aku emban telah gagal. Kamu mengemban tugas apa? Tugas untuk menjemput calon permaisuri di kerajaanku. Tugas dari siapa itu? Tentu saja dari Tuan Raja. Baru kali ini aku menemui kegagalan. Ki Garunggang gagal. Kenapa harus mencari untuk istri dari bangsa manusia? Karena sangat berbeda. Kali ini sangat berbeda. Dan yang dijadikan tumbal itu sekarang berbeda. Jadi tugas ini sangat berat. Sebenarnya sangat berat. Berat bagaimana? Karena di samping menjemput calon permaisuri raja, itu sangat berat. Ditambah lagi kegagalan itu menimpaku. Tugasku sekarang gagal. Karena ada manusia yang menggagalkan. Sewaktu aku mau menjemputnya, memang 2 kali itu aku berhasil membawanya untuk menemui raja. Tetapi pas tiba waktunya untuk menjemput yang terakhir itu, aku gagal. Karena sulit sekali aku membawanya. Jadi kamu yang menjemput si Neng itu? Ya. Dan Wanita itu yang aku kamu katakan berbeda itu. Karena tugasku kali ini sangat berat. Karena menjemput tumbal dari manusia yang masih perawan. Tapi wanita itu sempat kamu bawa ke sana. Dan ya. Dia melihat apa yang ada di sana. Maka dari itu, aku 2 kali. Waktu itu aku bawa ke kerajaan untuk menemui raja. Tadinya yang raja kira itu hanya perempuan biasa. Tetapi kali ini raja mulai tertarik. Jadi dibiarkan lama waktu menjemputnya agar bisa mengenali semua isi kerajaan. Padahal sudah aku jemput 2 kali, sudah aku bawa.
Kenapa rajamu begitu menyukai wanita itu? Kan banyak wanita di bangsa manusia. Banyak, tetapi kali ini berbeda. Manusia itu ternyata masih perawan. Dan rajaku menyukainya. Oh. Jadi dibiarkan manusia itu untuk mengenali seisi kerajaan dan Terus, mengenali tempat-tempat itu. Dengan cara apa bisa mengenal dia? Dengan ciri-ciri atau dengan persembahan yang telah dia pakai atau Persembahan dia siapa? Siapa memang yang mempersembahkan dia? Ada salah satu pengikut pengabdi dari kerajaanku. Oh itu, diberi tanda jadi di situ. Ya, diberi tanda suatu pengenal dan tanda pengenal itu telah dipakai. Diberi apa memang biasanya? Biasanya dengan mudah untuk zaman sekarang ini ditukar dengan uang. Oh, dikasih duit, iya. Sesuai dengan tadi cerita ya, dikasih duit. Dan uang itu telah dipakainya. Maka dari itu dengan mudah aku bisa mengenalinya. Itu jadi tanda. Ya. Tetapi untuk kali ini aku gagal. Sedangkan tugas yang terdahulu aku sukses dan aku pun diberi jabatan karena tugasku Berhasil. berhasil dan sangat mulus, tidak ada penghalang satu manusia pun. Tetapi untuk kali ini aku gagal. Padahal aku dijanjikan kedudukanku, pangkatku akan dinaikkan kalau itu semua berhasil. Aku akan ditinggikan pangkatku setiap aku menjalankan tugas dan berhasil, maka pangkatku akan naik, terus naik. Tetapi kali ini aku gagal. Dan pastinya kegagalan itu akan ada akibat yang sangat besar yang menimpa diriku. Bukan hanya pangkatku yang diturunkan, tetapi aku harus melalui siksaan atau aku dipenjarakan dengan waktu yang lama. Ya. Itu kan urusanmu. Mau naik pangkat, mau tidak, mau dihukum apa, itu urusan. Tetapi aku masih penasaran sama manusia yang menggagalkan rencana aku. Aku belum berhasil untuk mengendusnya atau untuk menemuinya. Karena aku kecolongan. Kenapa kecolongan? Muter-muter untuk. Kenapa bisa kecolongan? Karena sewaktu aku dalam waktu itu aku sedang merayakan akan tiba kemenanganku, keberhasilanku. Aku lengah. Aku sedang merayakan kemenanganku. Dan aku waktu itu lengah. Yang akhirnya ada seorang manusia yang membebaskan ikatan itu. Ikatan apa nih? Ikatan untuk menjemput tumbal itu. Dan ikatan itu bukan ikatan biasa, melainkan kendaraan yang sudah dipersiapkan. Padahal sudah aku simpan di depan rumah, tinggal aku menjemputnya saja. Tetapi kendaraan itu dihancurkan oleh manusia yang menghalangi, yang mengagalkan pekerjaanku itu. Dan aku masih mencarinya. Tetapi aku sudah mengenal sedikit bau dari manusia itu. Kamu mengenalnya dengan cara apa? Kenapa bisa mengenal baunya? Karena kendaraan yang hancur itu ada bau dari manusia
dari keilmuan manusia itu. Aku sedikit mengenal bau itu. Aku mau mencarinya. Padahal semua itu aku sudah impi-impikan. Aku sudah merayakan semua kemenangan-kemenangan itu. Akan penobatan pangkatku. Mulai sekarang kamu jangan berbuat seperti itu lagi. Saya tidak suka kamu mengganggu bangsa manusia. Kamu mau suka mau tidak. Apa urusan denganku? Kamu bukan pemimpinku. Kamu bukan temanku. Bahkan kamu bukan pengikutku. Kenapa aku harus menuruti semua omonganmu? Harus, karena kamu banyak mengganggu dari bangsa kami manusia. Astagfirullah. Kamu itu merusak banyak manusia. Tidak merusak, karena manusia itu sudah ditentukan dan sudah memakan apa yang telah ditukar. Iya, diwadalkan namanya, ditumbalkan. Nggak ada tumbal-tumbal mulai saat ini. Tidak semudah itu. Aku harus menemui dulu manusia yang telah menggagalkan. Kamu cari di sini, di tempat ini. Ada tidak dia? Dari baunya, aku sedikit mencium. Kamu akan mendapatkan jawabannya. Baunya memang ada dari tempat ini. Ya, kamu benar. Kamu mengetahuinya? Ya. Sudah menemukan? Di sini rupanya bau-bau itu tersebar. Aku sekarang menyadarinya bau itu. Dan banyak sekali tersebar di sini. Nah, dari baunya. Ada. Dan kalau ketemu, aku mau bikin perhitungan dengannya. Itu janjiku, karena dia telah merusak semua rencanaku. Dan telah dengan secara tidak langsung menurunkan pangkatku. Sekaligus mau berusaha menawanku. Semua rencanamu akan gagal. Dan pasti dari akibat ini aku terkena dampaknya. Aku terkena sialnya. Aku harus dipenjara. Dan pangkatku dicopot. Semua rencanamu akan gagal dan akan digagalkan. Tidak akan ada rencanamu yang dibiarkan. Dari baunya, aku menciumnya. Di tempat ini Dia belum tersebar. mendeteksi. Kalau saya lah pelakunya, dia belum menemukan. Dia masih terkecoh, mencari kemana-mana, mencari sumber bau dari energi yang tertinggal. Jadi ketika ada sesuatu yang berada yang memiliki tempat ini, karena dari baunya semua tersebar di wilayah ini. jadi sengaja saya memutus. Jadi setiap hal gaib seperti itu ada meninggalkan bekas, jejak. Nah itu yang sedang dia cari, itu jejak bekasnya. Karena reruntuhan di sana, dia mengendusnya.
bukan saya pelakunya. Memang baunya ada di sini semua. Ya, baunya ada di sini. Sekarang begini saja, daripada kamu mencari orang tersebut nggak ketemu, lebih baik kamu berhenti mengikuti perintah raja itu. Tidak. Sebelum aku membuat perhitungan dengan manusia itu yang telah menggagalkan usahaku, yang telah menggagalkan rencana-rencanaku. Rencanamu saja bisa gagal, berarti kamu bisa berakhir di sini. Tidak semudah itu. Sebelum aku ketemu langsung dengan manusia itu yang telah menggagalkan semua rencanaku, aku tidak akan lupa dengan kejadian itu. Kendaraanku yang telah aku persiapkan dihancurkannya. Bagaimana kalau kendaraanmu hancur dan kamu langsung hancur juga? Di saat Tidak itu? semudah itu. Kendaraanku memang tidak aku lapisi dengan kekuatan yang aku penuhi. Sewaktu itu memang aku sedang lengah. Aku lengah. Tetapi tidak untuk kali ini. Aku sudah menyusun semua rencana ini. Setahu saya, manusia itu sengaja membiarkanmu lolos karena ingin bertemu denganmu di kemudian hari. Jadi hanya merusak kendaraanmu. Karena dia ingin bertemu denganmu di kemudian hari. Kenapa kamu bicara seperti itu? Seolah-olah kamu mengenal manusia itu. Ya, itu bos saya, tuan saya. Jadi tuan saya sengaja membiarkanmu hanya keretamu yang rusak, hancur. Benar sekali di sini. Bau itu tersebar. Ya, Tersebar semua di wilayah ini. Aku mengenalinya. Akan aku hancurkan juga tempat ini. kamu tidak akan menemukannya. Lebih baik kamu tinggalkan tuanmu atau kamu hancur seperti keretamu. Akan aku hancurkan semua tempat ini. Di waktu itu kamu sudah bisa dihancurkan oleh tuan saya. Tetapi masih dibiarkan. Dibiarkan bagaimana? Hanya keretamu yang rusak. Hanya keretamu yang hancur. Kamu dibiarkan untuk selamat. Tidak semudah itu. Aku bilang tidak semudah itu menghancurkanku. Lalu bagaimana dengan pusaka andalanmu yang hancur itu? Pusaka andalanku. Memang aku menyayanginya. Kenapa Dan bisa itu hancur? satu-satunya kendaraanku untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Nah, kalau pusakamu saja bisa hancur, berarti kamu bisa hancur. Tetapi tidak dengan diriku. Apakah kamu mengenali manusia itu? Karena dari tadi kamu seolah-olah mengetahui manusia yang telah menghancurkan kendaraanku itu. Saya kenal, saya bilang itu tuan saya. Kalau begitu, mana tuanmu? Panggilkan aku! Itu Datang ke teman sini, suruh saya. datang ke sini. Itu teman saya. Berarti kalau kamu berteman dengannya, maka kamu saja yang aku tangkap. Karena begitu. dengan cara itu, pasti temanmu itu membantu kamu juga. Jadi saya ditawan untuk ditukar begitu. Ya, Ya sudah, tangkap saja. ya, pasti di sini tidak salah lagi. Memang tempat ini dimiliki manusia itu. Pasti ini tempatnya. Karena dari baunya, aku sangat mengenalinya. Mereka teman saya. Ya, kalau begitu, aku tangkap saja kamu. Dan Silakan. aku akan kamu dijadikan jaminan untuk menukar itu. Oh, jadi saya mau dijaminkan. Ya, Ya silahkan, boleh.
Dia memasang terus. Awas. Dia sedang memasang sesuatu, memasang ranjau. Benda apa itu yang kamu tunjukkan? Itu senjata pelindungku. Jadi ada semacam tali di sini. Karena waktu itu aku kecolongan, maka tidak untuk kali ini. Aku membentengi diriku dulu. Oh iya. Agar aku tidak kecolongan lagi. Jadi dia sedang membentengi badan, sedang memasang perisai tubuh, pelindung tubuh. Nah, dia mengeluarkan kekuatan untuk melindungi perisai itu. Jadi sudah double. Sekarang saja akan aku jadikan kamu jaminan untuk menukar. Oh ya. Agar manusia itu mau keluar. Oh ya Dan udah. menemuiku. Ya udah silahkan. Saya sudah menyerahkan diri. Saya pun. Kenapa berat sekali? Sepertinya memang kamu mengenal dengan manusia itu. Iya. Dia kawan-kawan saya. Pasti senjata itu yang sama yang telah menghancurkan kendaraanku itu. Bukan itu. Tapi yang ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebetulnya kemarin kamu bisa merasakan ini. Pantas saja kendaraanku hancur. Ternyata akhirnya aku bisa menyingkirkannya. Sekarang yang tadi bukan yang menghancurkan kereta, baru yang menerbangkan debu ke keretamu. apa yang kamu bilang? Aku tidak peduli semua itu. Akan aku tunjukkan semua kekuatanku. Sekarang aku akan menangkapmu langsung untuk aku jadikan jaminan. Baik. Kamu kenali saat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma
sama jitu bi syahrin ma syadu nama syadana Allah la qad kalimati wa la karihun majnun. Kamu mau seperti yang menghancurkan kereta? Lepaskan. Kalau memang kamu berani. Kenapa kamu tidak memanggil Tuhan? Saya ingin tahu rajamu seperti apa kekuatannya. Karena sebelum aku dikalahkan, aku pantang untuk memanggil rajaku. Sepertinya aku masih sanggup menahan ilmu-ilmumu. Panas! Siapa yang berani ngusik rohku? Itu raja inilah yang menggagalkan semua rencanaku, dan permaisurimu telah dibebaskannya. Sepertinya manusia ini yang sekongkol, yang menggagalkan semua urusanku. Bukan sekongkol. Mencoba menghalangi jalan keberhasilanmu. Kalau begitu, baiknya kamu menyingkir. Kalau begitu, anak buahmu harus menyingkir. Dia bukan tandinganmu. Jadi kamu akan tahu dengan kereta yang hancur itu sekarang. Bidarbil mutaqallib fil syai'in fil ada'i. Hentikan! Kemanakan pesuruhku itu? Dia sudah tidak ada. Kurang ajar kamu. Dia sudah tidak bisa kembali. Merusak rencanaku. Dan kamu juga. Kamu kenapa mencari? Tidak ada kan pesuruhku. Kamu kenapa mencari banyak manusia? Untuk apa? Aku ini tangan kanannya, atau yang paling dipercaya oleh raja tertinggi. Kamu siapa lagi? Tadi katanya rajanya kamu. Aku memang raja di kerajaanku yang dipimpin. Ya, raja bawahan namanya. Itu salah satu pesuruhku. Jadi kamu raja bawahan. Tapi aku juga memiliki raja lagi. Ya, kaisar disebutnya. Kalau di bangsa manusia, kaisar. Jadi kamu adalah seorang raja yang menyuruh anak buahmu mencari banyak tumbal. Iya, aku memang pesuruh. Buat apa tumbal-tumbal itu? Karena aku menginginkan kerajaan yang lebih besar. Semakin banyak persembahan yang diberikan oleh pesuruh-pesuruhku, maka aku bisa diperhitungkan oleh rajaku sendiri. Dan akan semakin besar lagi kerajaan yang kupimpin karena keberhasilanku semakin banyak. Begitu. Atas dasar apa kamu mencampuri urusan-urusanku? Dan karena ulahmu itu, sekarang syaratku untuk memperluas kerajaanku kurang satu lagi. Atas dasar apa kamu bilang? Atas dasar
manusia, sesama manusia, pasti saya membantu. Rupanya seperti itu. Iya, karena Baiklah, karena persembahanku yang terakhir itu gagal, maka aku akan menggantikannya olehmu. memang apa yang kamu dapat nanti? Apakah Satu, aku bisa memperluas kerajaanku, diberikan wilayah yang lebih lebar lagi. Dan yang kedua, tentu saja aku bisa menggantikan kedudukan rajaku. oh, jadi kamu punya tujuan? Karena satu lagi, tumbal yang kamu gagalkan itu bisa melampaui jumlah tumbal rajaku. Karena semua dalam lingkaran kerajaanku yang paling banyak persembahannya, maka dia yang pantas menggantikan kedudukan raja yang tertinggi. Oh, Tapi karena ulahmu itu, aku sekarang gagal. Tidak bisa menduduki kerajaan tertinggi itu. gagal. Kenapa bisa gagal? Karena syaratku, persembahanku kurang satu untuk bisa melampaui jumlah dari rajaku saat ini. Aku sudah memiliki jumlah lebih dari 100. Dan satu lagi, itu bisa melampaui kerajaan raja yang dipimpin oleh rajaku. Karena rajaku saat ini hanya mampu dengan 100 persembahan. 100 persembahan. Kok banyak sekali 100 persembahan? Karena kami sering paling banyak itu yang paling bisa dihormati oleh semuanya. Dan yang paling banyak ialah yang pantas untuk menggantikan raja yang berdiri. Itu aturan yang sudah ditetapkan di kerajaan kami. Tapi sekarang aku akan menggantikan kamu sebagai persembahannya karena kamu berani mengganggu. Jadi kamu hanya menukar untuk kekuasaan kamu? Ya, tentu saja. Karena bagiku kekuasaan itu sangatlah penting. Yang saya ingin tahu, manusia yang melakukan pesugihan, memuja kamu, Iya. dapat apa dia? Itu sangat bermacam-macam permintaan manusia. Oh, tidak sama. Tidak sama. Bahkan yang paling aneh permintaannya, dia meminta yang paling tinggi kedudukannya daripada manusia-manusia yang lainnya. Apa itu? Ibaratnya dia ingin menjadi raja di kerajaannya, yang mampu memiliki kekuasaan dan mengendalikan semuanya. Gitu. Jadi kamu berikan hal-hal seperti itu? Aku tentu saja. Selain hal itu diberikan apa lagi? Dan yang paling utama, ada juga yang meminta menghabisi semuanya. Apa? Menghabisi apa? Musuh-musuhnya.
sampai ke akar-akarnya. Musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya itu seperti apa? Karena manusia itu memiliki musuh atau dendam, maka dia meminta bantuanku untuk menghancurkan juga musuh-musuhnya. Dengan catatan, ketika dia mempersembahkan musuh-musuhnya, akan ditukarkan dengan kekayaan yang berlimpah. Kekayaan yang berlimpah. Begitu. Apa saja biasanya? Kamu berikan apa saja semua kekayaan? Ya. Terus syaratnya apa mendapatkan kekayaan itu? Satu, harus ada persembahan. Persembahan bagaimana maksudnya, yang seperti apa? Dengan dia membawa salah satu dari yang pernah dipakai oleh yang akan disembahkan. Maksudnya apa itu? Pakaian atau apapun yang pernah berhubungan dengan yang akan dipersembahkan. Oh, tidak itu. Dan yang paling terakhir, karena ada 2 persyaratan, harus mengorbankan anak yang paling disayanginya. Astagfirullah. Itulah syarat yang mutlak harus dipenuhi, tidak bisa diganggu. Karena satu saja dilanggar, maka nyawanya sendiri yang menjadi taruhannya. Parah sekali kamu. Tidak parah, itu sebanding dengan apa yang diterima olehnya. Itu cukup parah. Semakin banyak persembahannya, maka semakin banyak pula keuntungan-keuntungan yang dia terima dariku. Begitu. Jika ingin menambah lagi jumlahnya, kekayaannya, maka lakukan hal yang sama persyaratannya. Apa itu? Sama juga yang seperti itu, 2 syarat itu yang harus dipenuhi. Maksudnya 2 syarat gimana? Perjelas, saya ingin dengar. 1, harus membawa pakaian atau apapun itu dari orang tuanya. Salah satunya saja. Dan yang kedua, tentu saja dia harus mengorbankan salah satu dari adik-adik atau kakaknya. Karena itulah syarat untuk menambah lagi jumlah kekayaan-kekayaannya. Begitu. Dan satu lagi, setiap kekayaan yang sudah diterima, maka harus ada persembahan untuk mempertahankan kekayaannya. Ini cukup mudah. Siapapun yang dia sukai dari lawan jenisnya, maka sembahkanlah dia untukku. Sembahkanlah dia untukmu. Ya. Persembahkan gitu. Kamu selalu melakukan hal ini. Iya. Dan itu yang tadi kamu lukai. Lalu orang-orang seperti apa yang mudah kamu ambil? Banyak sekali macam-macam. Ada ciri-cirinya? Cukup mudah. Seperti apa yang mudah kamu ambil? Karena semua yang sudah didapatkan dari apapun yang telah digunakan olehnya, maka itu tidak akan ada halangan-halangan tertentu. Dan yang paling penting, manusia itu harus lupa dengan
aturan kehidupannya. Jadi selama manusia itu sudah memakan uangmu, umpan dari kamu, Iya. maka manusia itu bisa kamu kerjai. Iya. Bahaya. Jadi sama saja dia sudah mengikat dirinya. Wah, itu pun sudah tidak bisa. Karena apapun yang sudah masuk, itu menyatu dengan darahnya. Maka apapun rintangannya, sudah pasti. Jika tidak ada kendala sepertimu, maka aku sudah pasti berhasil. Kamu pernah gagal selain sekarang? Ini. Selain itu, aku tidak pernah karena aku dijuluki 100, tinggal satu lagi. Maka dari itu, aku tidak pernah gagal menyuruh pesuruh-pesuruhku untuk mengambil persembahan-persembahan. Jadi kamu punya julukan, Ya, si 100 gitu. Si 100 kurang 1 itu julukan. ya, Karena kamu tidak pernah gagal selama 99 kali. tidak pernah. Astagfirullah. Selama ini aku tidak pernah. Karena itulah akulah yang paling dipercaya oleh rajaku. Tapi karena kamu saat ini, aku sudah Bukan karena saya. dijelek-jelekan. Bukan Siapa? karena saya. Tapi karena Allah yang menuntun orang sakit. itu Siapa datang lagi ke saya. manusianya itu? Itu bukan manusia. Allah itu yang menciptakan saya, yang menciptakan orang yang kamu sakiti juga. Bagaimana dia menciptakannya? Karena manusia hidup dengan sendirinya. Tidak dengan sendirinya, ada awal mulanya. Aku tidak mengetahui itu. Aku tahu manusia hidup dengan sendirinya, bahkan dia keluar juga dari manusia. Tidak semua manusia ada. Banyak juga yang gugur dalam kandungan. Tidak akan jadi dengan sendirinya jika Allah tidak meridhoi. Karena manusia yang tidak lolos dalam kandungan saja banyak. Aku sudah tidak peduli sekarang. Terserah apa katamu. Tapi yang pasti aku akan membalaskan dendam pesuruhku yang tadi kamu lukai. Pesuruhmu sudah saya tangkap. Karena itulah aku datang untuk mengambil lagi pesuruhku yang sedang terluka. Tidak akan saya lepaskan. Kamu pun akan saya tangkap. Bagaimana itu? Kaget. Ya enggak bagaimana. Saya akan tangkap kamu. Baiklah. Dia sedang memasang jurus. Nggak tahu jurus apa dia. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sedang memutari saya dengan tali. Bismillah. Saya diputari oleh sesuatu kekuatan. Sini. Nah. Rantai jiwaku tidak mempan. Itu ilmu tali jiwa rupanya. Pantas saya seperti mengenal ilmu itu. Tali jiwa.
Ternyata ilmu tali jiwa itu banyak digunakan oleh bangsa hitam, Ifrit seperti kalian. Aku baru menemui manusia yang bisa melepaskan ikatannya. Tali jiwa sudah pernah saya menghadapi dan sudah saya hancurkan. Dari mana kamu tahu? Saya pernah menghadapi ilmu tali jiwa itu. Ternyata Makanya saya bisa juga melepaskan diri tadi. Apa jangan-jangan dari kerajaan saudara-saudaraku juga? Dia mempunyai ilmu tali jiwa dan sekarang sudah musnah. Sudah musnah katamu? Kurang ajar. Itu siapapun raja yang memiliki ilmu itu adalah saudara-saudaraku. Kurang ajar kamu. Memang benar-benar pantas kamu aku binasakan. Dia mengeluarkan lagi ilmu. Dia memakai ilmu pendekar. Kurang ajar kamu. Itu ilmu kitiran geni. Saya tahu itu. Kamu mengetahuinya juga. Saya pernah menghadapi ilmu kitiran geni itu. Pernah juga. Kurang ajar. Jangan bilang kamu musnahkan dia juga. Saya penjarakan dan saya musnahkan ilmu itu. Kurang ajar. Lebih parah lagi kamu. Sudah menghabisi saudara-saudaraku. Iya, ada di salah satu bukit yang dikelilingi sungai. Kurang ajar. Manusia sepertimu memang benar-benar pantas. Tapi bagaimana kamu sudah mengetahui ilmu semuanya? Baiklah, ini yang terakhir. Kurang ajar kamu. Begitu cepatnya kamu bisa menghindar. Selama ini tombakku tidak ada yang mampu menghindar dengan kecepatannya. Kurang ajar kamu. Tombak itu kamu dapatkan dari mana? Kamu mencuri tombak itu? Pemberian dari rajaku yang saat ini. Kurang ajar kamu. Kamu mencurinya berarti? Tidak, aku tidak mencurinya. Justru akulah yang diberikan kepercayaan. Kalau kamu pemiliknya, kamu akan sangat bagus menggunakannya. Kamu masih salah menggunakannya. Berarti bukan kamu pemiliknya. Ke belakang, aku diberikan untuk bisa menggunakan tombak itu. Iya, Tapi begitu cepatnya lesatan tombak itu, kenapa kamu bisa menghindar, bisa melihatnya? Kurang ajar kamu. Karena kamu salah menggunakan, berarti bukan punyamu. Iya, memang, tapi aku dipinjamkan oleh rajaku. Tapi selama ini aku menggunakan, tidak ada yang mampu menghindar dengan kecepatan itu. Mungkin mereka tidak tahu tombak itu. Dan tidak tahu kekuatan kunci tombak itu. Dari mana kamu mengetahuinya juga? Kamu dari kuda-kuda salah. Dari tenaga, ilmu yang kamu pakai tidak selaras. Kamu juga mengetahui tentang ilmu tombak itu.
Karena kamu tidak mempunyai ilmu tombak itu, kamu hanya memiliki tombaknya. Ya, Itulah kelemahannya. aku memang hanya memiliki, dan aku mengandalkan dengan kecepatan itu saja. Nah, itu kesalahanmu. Kamu terlalu percaya diri. Kurang ajar kamu berani mengajariku, dasar manusia. Kalau kamu menguasai ilmu tombak itu, mungkin saya bisa sedikit terpepet. Aku tidak mau diajari oleh manusia. Aku tidak butuh itu. Ya, saya nggak mau ngajari kamu. Aku tidak butuh untuk diajari Saya pun oleh tidak manusia-manusia sepertimu. Justru aku sangat ingin membinasakanmu. Karena kamu sudah bukan hanya mengganggu urusanku, tapi kamu juga menghancurkan saudara-saudaraku. Silahkan, umur saya di tangan Allah, bukan di tanganmu. Kurang ajar kamu. Jika Allah menghendaki saya mati, ya silahkan. Tapi saya tidak akan menyerah di tanganmu sampai kapanpun. Bismillah. Banyak petir di atas, banyak kilatan. Di atas ini banyak kilatan. Jadi kamu pakai ilmu gelap sayuta. Kurang ajar kamu. Tahu juga. Kurang ajar. Siapa kamu sebenarnya? Kamu cukup hebat. Kamu menguasai ilmu gelap sayuta, berarti kamu raja pilih tanding. Ini ilmu andalanku. Ya, ilmu gelap Dan sayuta karena ini sudah sangat aku langka. tidak pernah gagal. Iya, Banyak sudah. manusia yang ingin mencampuri urusanku, tapi mereka tumbang dengan ilmuku yang satu ini. Tapi kamu mengetahui ilmuku. Dari mana kamu mengetahui itu? Saya paham ilmu itu berbeda dengan ilmu ajian gelap ngampar yang dikuasai para pendekar zaman dulu. Ilmu gelap sayuta ini di atasnya ilmu gelap ngampar. Dan ilmu gelap sayuta ini bisa dikuasai oleh bangsa kalian. Itu kelebihannya. Manusia sepertimu harus dengan apa aku mencari kelemahannya. Dan ilmu gelap sayuta itu jarang dikuasai oleh manusia ataupun bangsa kalian. Kamu termasuknya hebat pilih tanding. Ilmu ini tidak banyak yang mengetahui selain dari rajaku. Tapi kamu bangsa manusia cukup hebat juga mengetahui ilmuku ini. Begitu. Dari mana? Pantas saja pesuruhku, bukan dari tandinganmu. Dari mana kamu dapatkan ilmu itu dahulu? Aku mencurinya Di mana? dari salah satu bangsa manusia juga. Iya, di mana? Di tengah hutan. Di bukit? Dan aku selalu mengintainya ketika Sudah. dia sedang mempelajari ilmu itu, dan aku selalu mengikuti Manusia itu gerakan-gerakannya. tinggal hanya sendirian. Dia kah? Kamu tahu juga. Dari mana kamu mengetahui itu? Aku tidak pernah. Bahkan tidak ada manusia yang lain juga mengetahuinya. Karena Simbah itu tidak diketahui banyak orang. Kurang Dan ajar. ilmu gelap sayuta itu tidak semuanya menguasai, hanya beberapa orang. Termasuk dari golongan kalian pun hanya beberapa. Iya. Berarti kamu mencuri. Memang waktu itu aku mempelajarinya. Banyak dari pengikut-pengikutku, pesuruh-pesuruhku, tapi hanya aku yang mampu mengendalikannya. Kamu mencuri berarti? Ya, aku mengikuti Bukan setiap belajar ke gerakannya. Simbah itu? Tidak. Ngapa? Aku tidak sulit belajar kepada manusia. Aku cukup melihatnya. Ya.
Akhirnya tidak sempurna ilmunya. Tidak sempurna katamu? Kurang ajar. Kamu begitu Buktinya aku mampu meluluhlantarkan kerajaan dengan mudah dengan ilmu. Itu baru sebagian kamu kuasai. Dari tadi saya lihat kamu kewalahan. Kamu seperti paling hanya 2 kali lemparan kamu habis. 3 kali lemparan kamu selesai, habis. Tidak kuat lagi. Kamu mengetahui juga. Tahu, saya tahu sekali. Aku akan menunggumu Di mana? keluar dari raga ini karena kekuatanku akan berkali-kali lipat jika tidak menggunakan. Kamu belum menggunakan saja, tenaga dalammu sudah rusak. Bagaimana menggunakan itu? Heran pada manusia yang mengetahui kelemahanku. Kamu terlihat tadi sedikit terluka di bagian dada dalam. Iya, Sangat terlihat. Memang. Jelas. memang ilmu ini setiap aku gunakan pasti aku membutuhkan waktu untuk memulihkan tenagaku cukup lama. Karena kamu mencurinya. Tidak dapat sanad dari seorang guru. Kenapa saya tahu? Karena saya tahu ilmu itu hanya ada di situ. Dan hanya ada di beberapa tempat. Nah, kan? Saya bilang ilmu itu belum sempurna kamu kuasai. Kurang ajar, kamu tahu kelemahanku. Kamu bisa hancur dengan sendirinya. Tidak perlu saya hancurkan. Karena kamu tidak memegang kunci ilmu tersebut. Semakin sering maka akan semakin rusak kamu. Kesalahanmu sendiri. Mencuri ilmu yang bukan hakmu. Nah, batuk-batuk kan jadinya. Jadinya batuk-batuk. Terkena tenaga dalamnya. Habis, rusak. Ilmu itu ada kunci khusus untuk memperkuat tenaga dalam. Ini yang ketiga kali aku menggunakan ilmu ini. Tapi kenapa tubuhku tidak bisa mengendalikan? Ketika ilmu itu bertemu dengan sama ilmu tersebut, ketika ilmu yang sama bertemu dengan ilmu yang sama, maka siapa yang kuat, dia yang akan selamat. Aku akan memulihkan tenagaku dulu. Nanti setelah itu aku akan mendatangimu lagi. Tidak perlu mendatangi, kamu tinggal di sini langsung aja. Selama Aku tidak mau. Karena Bismillah. aku akan kembali kepada kerajaan. Sebelum kembali, saya akan menangkapmu. Bidarbilin yang dikolin fillahi syai'in filakabari. Bidarbilin yang dikolin fillahi syai'in filakabari. Alhamdulillah. Jadi dia saya tangkap aja langsung. Kenapa? Saya tangkap karena berbahaya buat orang-orang yang tidak berdosa. Alhamdulillah kebetulan sekali ilmu-ilmu yang dia kuasai, kebetulan saya pernah sedikit mendengarnya ya, sedikit mendengarnya. Saya pernah mendengar ilmu-ilmu tersebut sehingga tidak terlalu sulit untuk menghindarinya. Jadi intinya, kekayaan bisa diraih dengan 2 jalur atau dengan banyak jalur. Dengan pesugihan, ada yang babi ngepet, tuyul, dan lain-lain. Dengan nyeblorong dan lain-lain. Dan ada dengan kerja keras, dengan bekerja keras. Nah, menurut saya, kita mencari uang itu dengan kerja keras, itu yang terbaik. Kenapa? Karena selelah apapun kita saat ini, seletih apapun kita saat ini sedang bekerja keras, berjuang. Maka suatu saat nanti kerja kerasmu itu akan membuahkan hasil. Jadi mencari uang pun dengan cara baik-baik, meskipun tidak mudah, meskipun sulit, meskipun pahit sekali. Tapi yakinlah, kamu dengan ketekunan, keuletan, terus evaluasi diri, maka bisa kaya raya, bisa banyak uang. Begitu caranya. Ingat, nomor 1 adalah attitude. Nomor 1 adalah akhlak, adab.
ramah, tamah, sopan, santun, maka banyak orang yang senang nanti. Itu nomor satu modal utama untuk kamu menjadi kaya raya. Dan kamu jangan pernah gengsi, jangan pernah pilih-pilih. Kenapa? Ketika kamu banyak mendengarkan ucapan orang lain, maka kamu akan sulit mendapatkan uang. Orang lain hanya bisa menjelek-jelekan kamu. Orang lain hanya bisa merendahkan kamu. Orang lain hanya bisa ngecek ke kamu. Tetapi orang lain tidak membantumu saat kamu lapar. Orang lain tidak memberimu uang saat kamu butuh. Jadi untuk apa dengarkan mereka? Selama kamu bisa hidup, mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, gelutilah hal tersebut. Mungkin Allah menghidupkanmu dengan cara rezeki tersebut. Terserah apa kata orang, baikkah, tidak baikkah. Hei, yang baik, yang tidak baik, tetap Allah berikan rezeki. Dalam ketidakbaikanmu, buatlah kebaikan. Mudah-mudahan kebaikanmu bisa jadi penolongmu di akhirat. Nah sebaliknya, kamu yang merasa baik, hati-hati dengan ketidakbaikan dalam kehidupanmu. Bisa saja itu nanti yang membuatmu terhalang untuk masuk ke surganya Allah. Sekalipun kamu tidak baik menurut orang lain, penghasilanmu tidak baik menurut orang lain, buatlah sisi baik. Mudah-mudahan Allah mengampunimu lalu menempatkanmu di surga Allah karena kebaikan tersebut, karena ikhlasnya, nuranimu, kemuliaanmu, ketulusanmu. Mudah-mudahan itu bisa mengangkatmu ke surganya Allah. Amin. Intinya penyakit manusia adalah penyakit hati. Bukannya menolong, membantu, memberi, lebih banyak berkata, mencemooh, menjelekan, melarang ini, melarang itu salah, ini salah, bantu enggak. Itu nggak boleh, ini nggak boleh, bantu juga enggak. Setidaknya kalau kita mau melarang ya bantu. Sebelum melarang, bantu dulu. Kamu jangan jualan begitu, itu nggak baik. Bantulah dulu dia kasih duit. Jangan hanya kasih omongan. Dia nggak butuh omongan, dia nggak butuh ucapan. Mereka butuh duit, mereka butuh uang untuk hidup. Kebutuhan manusia berbeda. Dan otak pikiran mereka hanya tahu itu saja. Maka gantikan pikirannya. Ini loh, ada perusahaan yang lebih bagus. Coba kamu pegang perusahaan ini buatmu. Begitu ketika mau menghentikan usaha orang lain. Bukan hanya bicara. Siapkan usaha baru untuknya, lalu stop usaha yang menurutmu itu salah. Usahamu itu salah. Coba pakai usaha ini saja, ini buatmu usahanya. Begitulah namanya manusia. Kebanyakan tuh manusia palsu. Lebih banyak membicarakan orang, menghina orang, menghujat orang, menyalahkan orang lain. Tetapi tidak pernah membantu di saat dia lapar, di saat dia butuh. Cobalah stop hal seperti itu. Di stop. Itu tidak baik. Itu pikiran yang nggak baik. Hanya bisa menghujat orang lain. Nah, untuk kalian yang dihujat, jangan dengar. Maju terus, kejar terus, raih terus. Karena Allah memberikan rezeki untukmu. Niscaya jika Allah tidak memberikan rezeki kepadamu, maka kamu mati, meninggal. Mati, meninggal. Dead. Selesai hidupmu di dunia ini. Itu tandanya Allah tidak memberi lagi rezeki kepadamu. Selama kamu bernapas, selama kamu melangkah, Allah bersamamu. Allah memberi rezeki untukmu. Entah itu menurut orang salah atau tidak, tetapi Allah tetap memberimu rezeki. Selama Allah memberimu rezeki, sesalah apapun langkahmu, ingat Allah. Berbuat baik, semoga amal perbuatanmu bisa menolongmu di akhirat. Kesalahan itu finishingnya nanti di akhirat, bukan oleh manusia. Karena yang maha tahu itu adalah Allah. Manusia saat tidur saja dia banyak tidak tahu, tetapi Allah tidak ada yang luput dari pengawasan Allah dan para malaikatnya. Tetapi manusia hanya bisa menghakimi, padahal saat dia tidur saja semua alam bergerak, dia tidak tahu. Semua alam berjalan terus, sedangkan dia tidur, dia tidak tahu apa yang dilalui semalaman suntuk. Hanya bisa memvonis salah, baik tidak baik, memberi solusi tidak. Nah, apalagi pejabat-pejabat kita tidak mau memberi solusi kepada rakyatnya, hanya mau minta pajak. Tetapi memberi solusi tidak ada. Giliran sudah hasil diminta, giliran susah nggak ada dukungan, nggak ada support. Nah, itu buat para pejabat tuh. Jadilah pejabat yang amanah dan baik. Dan untuk masyarakatnya pun sama. Jangan malas. Kalau pemerintah, kalau pejabat memberikan jalan, memberikan akses, maka harus semangat masyarakatnya. Pemerintahnya bagus, sistemnya bagus, masyarakatnya nggak bagus, tetap rusak. Begitupun sebaliknya. Masyarakatnya bagus, pejabat pemerintahnya nggak bagus, tetap rusak. Jadi pejabat dan masyarakat harus bersatu, sama-sama bangun. Jadi intinya, saudara semuanya, mencari uang boleh. Tetapi carilah uang itu dengan cara yang tidak menyakiti orang banyak, yang tidak menyakiti orang. Karena manusia itu bukan untuk disakiti, manusia itu tuh saling bantu-membantu. Meskipun ada kodratnya, ada sunatullahnya, ada yang harus tersakiti manusia itu, ada yang harus termuliakan, ada yang harus bahagia.
Memang itu sudah kodratnya, tetapi kembali Allah memberikan pilihan untuk manusia supaya semuanya senang dan bahagia. Orang yang tidak bahagia itu hanya salah melangkah. Berbeda dengan sistem makhluk yang lain. Sistem makhluk yang lain seperti ulat, lalat, burung, ayam, ikan, mereka sudah punya takdir masing-masing. Ikan sudah takdirnya dimakan oleh manusia, oleh binatang lain. Ular sudah takdirnya ketika bertemu manusia pasti akan dimatikan karena manusia takut digigit ular. Dan lain sebagainya. Burung sudah takdirnya burung disukai manusia, lalu digantung, ditaruh di dalam sangkar, dipelihara, dipakai lomba, kontes, beradu suara. Itu sudah sunatullah, sudah sesuai dengan keharusannya. Memang burung untuk hiasan bersuara. Jadi sudah diciptakan masing-masing. Ada ayam ketawa, ayam pelung, ayam bangkok, ada lagi buaya, harimau. Mereka ditakdirkan dengan keharusannya masing-masing. Mau bicara apa kita? Kalau memang mereka itu harus berjalan dengan jalan sunatullah sesuai keharusannya. Bayangkan ketika buaya yang seharusnya di dalam air tiba-tiba terbang. Bagaimana itu judulnya? Bukan buaya itu namanya. Burelang nanti jadinya. Betul? Jadi buaya sudah seharusnya seperti itu. Burung seharusnya seperti itu. Ayam harusnya seperti itu. Ayam berbagai jenis punya keharusan masing-masing. Ada yang berkokok, panjang, ayam pelung. Ada yang berkelahi, ayam bangkok. Ada yang ketawa, ayam ketawa, kuku. Ada ayam kampung, ada lagi ayam petelur. Mereka hanya bertelur setiap hari, bayangkan, makan bertelur. Tapi itulah kodratnya, itu sunatullahnya. Memang keharusannya mereka seperti itu. Mau dilawan, nggak bisa, itu keseimbangan alam dan harus ada. Memang itu harus ada dan diadakan oleh Allah. Diadakan oleh Allah. Ada lagi macam-macam ya, bagong dan macam-macam. Ya itu memang harus ada. Bagong merusak pertanian dan lain-lain. Lalu diburu oleh manusia. Ya memang bagong itu harus ada. Penyeimbang alam. Semuanya harus ada sesuai fungsi masing-masing. Jadi ada yang salah tidak? Tidak ada yang salah. Yang salah itu ketika manusia menyalahkan lalu tidak memberi solusi. Ketika kita menyalahkan, berilah solusi. Ketika kamu menyalahkan usaha orang, maka berikanlah usaha yang baru untuknya. Berikan usaha yang baru untuknya. Bukan menyalahkan. Sebelum menyalahkan, siapkan dulu usaha baru untuknya. Nah, itu saran saya untuk semuanya. Jadi intinya, jadi manusia. Cari uang sebanyak mungkin. Cari kekayaan sebanyak mungkin. Tetapi ingat, kita harus merasa besok itu akan mati. Maka semua kekayaan itu akan digunakan dengan baik di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di jalan Allah. Caranya, hati-hati nih. Caranya mudah tapi dipersulit. Mudah bagaimana? Pakai saja langsung oleh kita. Nggak perlu dititipkan ke si A, dititipkan ke si B. Kalau orang yang dititipkannya benar. Akhirnya yang dititipkan, beli motor mewah, beli Lamborghini, beli mobil sport, rumah mewah. Wah, pret, uang sedekahmu dipakai apa itu? Itu gara-gara salah langkah. Makanya dengan ilmu, digunakan di jalan Allah itu dalam arti pakailah oleh dirimu sendiri. Ada orang butuh, berikan. Ada orang butuh, berikan. Ada lingkungan yang butuh, siapkan untuk lingkungan itu apa. Kamu saja langsung sendiri. Lebih tepat sasaran, uangmu tidak dimanfaatkan orang. Uangmu tidak lagi dimanipulatif. Uangmu tidak lagi dimanipulasi oleh oknum-oknum apapun itu bentuknya, sedekah dan macam-macam. Itu banyak yang memanipulasi, hati-hati ya. Banyak oknum intinya di bidang apapun itu selalu ada oknum. Selalu ada oknum. Jadi intinya cara yang terbaik beribadah kepada Allah itu, sedekah jariah itu langsung action aja di tangan kita sendiri. Kamu punya uang, Anda punya uang, langsung eksekusi oleh tanganmu sendiri. Mau sedekah perorangan, mau sedekah ke desa atau ke apa, langsung aja eksekusi dengan tanganmu sendiri. Itu lebih bagus. Kenapa? Karena kamu langsung bisa berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan tersebut. Dan itu bisa menjadi hikmah dan itu bisa menjadi semangat. Daripada masuk ke organisasi A, B, C, D. Kadang-kadang duitmu tuh dipakai mobil mewah buat mereka. Dipakai fasilitas mewah ber-AC, gedung mewah ber-AC untuk mereka. Jadi orang-orang di luar sana tetap kesusahan, tetap kelaparan, tetap banyak kurang pelajaran. Karena kita salah melangkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.